warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Siska Fauzia, mahasiswa semester 3 di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video ujian tengah semester untuk mata kuliah Kajian Kebantenan dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwanti Ningsih, MPD. Saya akan memaparkan secara rinci mengenai kajian kebantenan. Materi yang akan saya sampaikan meliputi pengertian kajian kebantenan, ruang lingkup sebagai bagian kebudayaan nasional, sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten dari masa kesultanan sampai era modern, unsur-unsur budaya utamanya, nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, serta bentuk-bentuk sastra lisan, legenda, dan folklor masyarakat Banten beserta nilai moralnya. Langsung saja kita mulai pembahasan dari soal pertama, yaitu pengertian kajian kebantenan dan ruang lingkupnya. Kajian kebantenan adalah sebuah studi yang meneliti seluruh aspek kebudayaan yang hidup dan berkembang di wilayah Banten. Kajian ini mempelajari sejarah, bahasa, tradisi, kesenian, sistem religi, struktur sosial, ekonomi tradisional, nilai kearifan lokal, hingga ekspresi kesenian dan sastra yang lahir dari masyarakat Banten. Kebudayaan tidak berdiri sendiri, teman-teman. Ia terbentuk melalui proses panjang, interaksi antar masyarakat, pengaruh politik, agama, perdagangan, dan perkembangan zaman. Karena itu, kajian kebantenan bersifat multidisipliner. Pendekatannya meliputi antropologi, sejarah, linguistik, sosiologi, bahkan kajian seni. Fokusnya bukan hanya menjelaskan apa budaya itu, akan tetapi juga mengapa budaya tersebut muncul, bagaimana ia bertahan, serta apa makna dan fungsi sosialnya bagi masyarakat Banten hingga hari ini. Kemudian ruang lingkup kajian kebantenan. Ruang lingkup kajian kebantenan cukup luas dan mencakup hal-hal berikut, seperti sejarah dan perkembangan politik budaya, yaitu membahas asal-usul masyarakat Banten, pembentukan Kesultanan Banten, hingga dengan POC Belanda hingga masa modern. Yang kedua yaitu bahasa dan dialek, termasuk bahasa Sunda Banten dengan ciri khasnya sendiri, peribahasa lokal, dan perubahan bahasa akibat pendidikan dan media. Yang ketiga yaitu sistem kepercayaan dan praktek religi, yaitu mengkaji tradisi Islam lokal, peran pesantren, ziarah, tarekat, serta sisa-sisa kepercayaan pra-Islam yang masih terlihat dalam adat. Kemudian yang keempat yaitu seni dan ekspresi budaya, contohnya rebana, gamelan, tarian lokal, kerajinan tangan, batik, anyaman, hingga bentuk seni pertunjukan lainnya. Yang kelima yaitu ada sastra lisan dan tradisi cerita. Contohnya legenda, mitos, pupuh, pantun, syair, cerita rakyat, semuanya menjadi bagian penting sebagai media penanaman nilai moral. Yang keenam ada sistem sosial dan organisasi masyarakat. Contohnya dari struktur kekeluargaan, kepemimpinan adat, gotong royong, hingga sistem ekonomi tradisional seperti pertanian dan perikanan. Yang ketujuh yaitu ada nilai moral dan kearifan lokal, seperti sopan santun, solidaritas, saling membantu, penghormatan kepada leluhur, serta aturan adat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ada ritual upacara dan kalender adat, misalnya upacara panen, pernikahan adat, perayaan maulid, dan tradisi keagamaan lainnya. Selanjutnya kita kepada soal nomor 2 yaitu sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten. Untuk memahami kebantenan secara utuh, kita harus melihat sejarahnya secara kronologis. Perjalanan budaya Banten dapat dibagi menjadi beberapa periode besar. Yang pertama yaitu ada periode pra-kesultanan sebelum abad ke-16.
Pada masa ini, masyarakat Banten terdiri dari komunitas agraris dan pesisir. Mereka hidup dengan sistem adat, hutan, dan ladang. Kepercayaan animisme dan unsur Hindu-Buddha masih terlihat. Hubungan dagang dengan daerah lain pun sudah ada tetapi belum terorganisir besar. Kemudian yang kedua yaitu masa pembentukan Kesultanan Banten yaitu pada abad ke-16. Pada masa inilah Banten muncul sebagai kekuatan politik yang besar. Banten tumbuh menjadi pelabuhan penting bagi perdagangan rempah-rempah. Kapal dari Arab, India, Cina, dan Eropa datang untuk berdagang. Pengaruh Islam berkembang pesat. Pesantren berdiri, masjid dibangun, dan hukum Islam mulai mempengaruhi tata kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu masa kejayaan dan interaksi global pada abad ke-17 sampai 18. Banten mencapai puncak kejayaannya sebagai salah satu pelabuhan internasional terbesar. Pada masa ini, budaya pesisir berkembang sangat pesat. Kemudian seni dan sastra Islam lokal pun muncul. Arsitektur masjid dan keraton menunjukkan kepaduan lokal dan pengaruh asing. Kemudian interaksi dengan VOC pun memicu konflik namun juga pertukaran pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu masa kolonial dari abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pada masa ini Belanda memasuki wilayah administrasi Banten. Banyak struktur sosial berubah seperti sistem perkebunan, komoditas ekspor muncul, pajak dan aturan kolonial mempengaruhi kehidupan petani, bahkan pendidikan modern mulai diperkenalkan. Namun masyarakat tetap mempertahankan tradisi lokal, terutama tradisi religius melalui pesantren. Kemudian pada masa kolonial abad ke-19, awal abad ke-20, Belanda memasuki wilayah administratif Banten. Banyak struktur sosial berubah, seperti sistem perkebunan dan komoditas ekspor muncul. Lalu pajak dan aturan kolonial mempengaruhi kehidupan petani, bahkan pendidikan modern pun mulai diperkenalkan. Namun masyarakat tetap mempertahankan tradisi lokal, terutama tradisi religius melalui pesantren. Kemudian yang kelima yaitu masa kemerdekaan hingga era modern, tahun 1945 hingga sekarang. Pada masa ini, setelah Indonesia merdeka, Banten mengalami urbanisasi dan modernisasi. Kemudian perubahan gaya hidup generasi muda, peran media massa yang semakin besar, hingga kebangkitan kembali budaya lokal melalui festival, pendidikan muatan lokal, dan konservasi situs bersejarah seperti Surosoan dan Masjid Agung. Globalisasi ini membawa tantangan berupa terkikisnya tradisi, tetapi di sisi lain membuat peluang pariwisata budaya dan digitalisasi arsip sejarah. Lanjut kepada soal nomor 3, yaitu unsur-unsur budaya utama masyarakat Banten. Unsur kebudayaan Banten dapat dijelaskan sebagai bahasa. Bahasa lokal masyarakat Banten adalah bahasa Sunda dialek Banten. Pelafalannya lebih tegas. Kosakatanya berbeda dari Sunda Pariangan. Bahasa ini dipakai dalam tradisi lisan seperti pepatah, pantun, pupuh, dan komunikasi sehari-hari. Kemudian seni dan kesenian, contohnya rebana, qosidah, gamelan, tarian tradisional, hingga kerajinan anyaman, kayu, dan batik motif lokal. Kesenian sering tampil pada acara adat, perayaan, maupun upacara keagamaan. Yang ketiga yaitu ada sastra. Sastra Banten banyak berbentuk lisan seperti legenda, dongeng, pantun, pupuh, syair-syair religius, dan paribahasa. Sastra lisan menjadi media untuk menanamkan nilai moral. Yang keempat yaitu ada religi dan kepercayaan. Mayoritas masyarakat Banten beragama Islam, praktek keagamaannya dipengaruhi adat lokal seperti ziarah,
makam wali, tahlilan, maulidan, serta tradisi tarekat. Sisa-sisa tradisi pra-Islam tetap menjadi terlihat pada beberapa ritual adat di masyarakat Banten. Kemudian yang kelima yaitu sistem sosial. Masyarakat Banten menjunjung tinggi struktur keluarganya, musyawarah, gotong royong, adat perkawinan hingga kepemimpinan lokal berbasis agama dan adat. Unsur-unsur ini saling berhubungan dan membentuk pola kehidupan masyarakat. Kemudian lanjut kepada soal nomor 4 yaitu nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Banten. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan nilai moral yang berkembang di masyarakat setelah melalui pengalaman panjang. Berikut ini nilai kearifan lokal yang tampak jelas dalam kehidupan masyarakat Banten. Yang pertama yaitu ada gotong royong, ditunjukkan melalui kerja bakti, membantu keluarga yang sedang hajatan atau menolong nelayan saat ada musibah. Ini menciptakan rasa saling memiliki. Dan yang kedua yaitu menghormati leluhur dan tokoh adat. Hal ini tampak dalam tradisi sejarah, penghormatan kepada orang tua, dan tokoh agama dalam mengambil keputusan penting. Ketiga yaitu ketaatan pada adat. Dalam pernikahan adat contohnya tata cara berpakaian serta aturan sopan santun. Dan yang keempat pengelolaan lingkungan. Ada aturan terkait waktu melaut, membuka lahan serta cara bertani yang ramah lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu kesederhanaan dan toleransi sosial. Pergaulan masyarakat Banten cenderung harmonis, ramah, dan tidak berlebihan. Contoh konkretnya, saat ada warga meninggal, masyarakat Banten memasak bersama. Nelayan senior mengajarkan cara membaca ombak kepada generasi muda yang mau nelayan, dan seluruh kampung terlibat dalam acara panen. Selanjutnya kepada soal nomor 5, soal terakhir yaitu sastra lisan, legenda, dan folklor Banten beserta nilai moralnya. Sastra lisan masyarakat Banten sangat kaya. Beberapa bentuknya antara lain ada pertama yaitu legenda dan mitos. Legenda dan mitos yaitu cerita asal-usul tempat, sumber air misalnya, nama kampung atau kisah wali. Nilai moralnya yaitu keberanian, ketakwaan, kesetiaan, dan akibat perbuatan buruk. Akibat perbuatan buruk ini contohnya yaitu bila mana ada masyarakat atau warga yang melanggar, pasti kalau misalkan di masyarakat Banten itu akan ada yang namanya akibat perbuatan buruknya itu dibayar tunai gitu, karena di masyarakat Banten ini masih mempercayai yang namanya mitos atau legenda gitu. Kedua yaitu cerita rakyat dan dongeng. Diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak, nilainya yaitu kejujuran, kecerdikan, kerja keras, dan kesabaran. Yang ketiga yaitu pantun dan pupuk, berfungsi sebagai hiburan sekaligus nasihat. Nilainya yaitu etika hidup, sopan santun, pesan agama. Yang keempat yaitu ada syair dan tembang, biasanya dinyanyikan pada acara adat atau keagamaan. Nilai moralnya yaitu rasa syukur, ketakwaan, serta ajakan untuk saling menghormati satu sama lain. Yang kelima yaitu pepatah dan paribahasa, ungkapan singkat yang memuat pengalaman hidup masyarakat. Nilainya yaitu kehati-hatian, keteguhan hati, dan kebijaksanaan. Kemudian fungsi sosial sastra lisan yaitu sebagai media pendidikan moral, pengikat identitas budaya, dokumentasi sejarah lokal, dan sumber hiburan masyarakat. Kajian kebantenan pada dasarnya merupakan sebuah upaya sistematis untuk memahami segala aspek kebudayaan yang hidup dan berkembang di wilayah Banten. Ketika kita berbicara tentang kebantenan, kita tidak hanya membahas adat atau tradisi dalam arti sempit saja. Lebih daripada itu, kita sedang membicarakan keseluruhan cara hidup masyarakat Banten, mulai dari sejarah panjang perkembangan sosialnya, evolusi bahasa yang digunakan, bentuk kesenian yang diwariskan turun-temurun,
praktik keagamaan yang membimbing kehidupan moral masyarakat, sampai dengan sistem sosial dan hubungan antar anggota masyarakatnya. Kajian kebantenan bersifat multidisipliner. Artinya, untuk memahami budaya Banten secara utuh, kita perlu memadukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu, seperti antropologi, sejarah, linguistik, sosiologi, dan seni. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa kebudayaan Banten bukan sesuatu yang kaku, melainkan terus berubah, beradaptasi, dan berinteraksi dengan perkembangan zaman. Kajian kebantenan membantu kita memahami bagaimana unsur-unsur budaya ini saling terhubung, bagaimana ia lahir dari pengalaman sejarah, dan bagaimana ia berfungsi dalam kehidupan masyarakat sampai hari ini. Kajian ini menjadi bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, karena Banten merupakan salah satu mozaik penting dalam keberagaman budaya yang menyatukan bangsa. Jika kita menelusuri perkembangan masyarakat Banten dari masa ke masa, kita akan melihat sebuah perjalanan sejarah yang sangat kaya. Pada masa sebelum pembentukannya Kesultanan Banten, wilayah ini sudah dihuni oleh komunitas-komunitas agraris dan masyarakat pesisir yang hidup berdampingan. Mereka memanfaatkan bahan subur dan garis pantai yang luas untuk bertani, menangkap ikan, dan berdagang dengan komunitas lain di Jawa Barat, juga Sumatera. Pada masa itu, praktek kepercayaan yang berkembang masih tercampur antara unsur animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Budanya. Nilai-nilai spiritual masyarakat masih sangat dekat dengan alam dan makhluk gaib. Kemudian memasuki abad ke-16, berdirilah Kesultanan Banten yang kemudian menjadi salah satu kajian bercorak Islam paling berpengaruh di Nusantara. Dalam masa ini, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang sangat strategis menjadikan Banten sebagai pelabuhan besar tempat bertemunya perdagangan dari Aceh. Kemudian memasuki abad ke-16, berdirilah Kesultanan Banten yang kemudian menjadi salah satu kerajaan bercorak Islam paling berpengaruh di Nusantara. Dalam masa ini, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang sangat strategis menjadikan Banten sebagai pelabuhan besar, tempat bertemunya pedagang dari Arab, Cina, India, bahkan Eropa. Kontak dagang internasional ini membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan budaya. Islam menjadi dasar moral dalam hukum masyarakat. Pesantren mulai berkembang, masjid-masjid besar dibangun, dan tata sosial masyarakat menjadi semakin teratur. Pada saat itu, Banten bukan hanya pusat kekuasaan politik saja, melainkan juga pusat pembelajaran agama dan budaya. Pada masa kekayaan kesultanan sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-18, kebudayaan Banten benar-benar menunjukkan sifat keterbukaannya terhadap pengaruh luar. Seni, arsitektur, sastra, dan adat istiadat berkembang pesat melalui perpaduan unsur lokal dan Islam. Hubungan dengan perdagangan asing membuat Banten kaya akan pertukaran ide dan teknologi. Namun, di saat yang sama, interaksi dengan VOC atau Belanda juga memicu konflik berkepanjangan. Meskipun demikian, pertemuan dengan budaya luar justru semakin memperkaya identitas kebudayaan Banten. Memasuki masa kolonial pada abad ke-19 dan seterusnya, pengaruh Belanda mulai mengubah banyak aspek kehidupan. Struktur ekonomi, sistem pendidikan, dan pemerintahan mengalami penyesuaian. Meski begitu, tradisi lokal tetap bertahan di tengah tekanan modernisasi yang dibawa oleh kolonialisme. Dalam masa inilah masyarakat Banten menampilkan daya lenting budaya yang luar biasa. Mereka menyesuaikan
mereka menyesuaikan diri tanpa kehilangan akar tradisinya. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Banten mengalami perubahan besar dalam konteks pembangunan nasional. Modernisasi, urbanisasi, perkembangan pendidikan formal, dan pengaruh media massa membawa banyak perubahan pada budaya sehari-hari. Bahasa Sunda dialek Banten misalnya mulai bersaingan dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan generasi muda. Kesenian tradisional mengalami tantangan namun juga mendapat peluang baru melalui festival budaya, peristiwa, dan rehabilitasi situs sejarah seperti area Kesultanan Banten. Di era globalisasi hari ini, budaya Banten terus berkembang berusaha menyesuaikan diri, tetapi esensinya tetap dijaga oleh masyarakat dan tokoh budaya. Ketika kita masuk pada unsur-unsur budaya utama masyarakat Banten, kita akan menemui beberapa bagian yang sangat penting. Bahasa menjadi unsur pertama. Bahasa Sunda dialek Banten memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan dialek Sunda Priangan. Bahasa ini menjadi tanda identitas masyarakat dan menjadi wadah penyampaian tradisi lisan seperti pantun, pupuh, pepatah. Meskipun pengaruh bahasa Indonesia semakin kuat, terutama di kalangan anak muda, dialek Banten tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama di pedesaan. Dalam bidang seni, masyarakat Banten memiliki kekayaan yang sangat beragam. Musik tradisional seperti rebana, qosidah, atau gamelan khas dari Banten bukan hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga digunakan dalam acara keagamaan dan upacara adat. Kemudian tari-tarian tradisional memiliki peran penting sebagai ekspresi budaya yang merayakan keindahan gerak, sejarah, atau makna simbol tertentu. Kerajinan tangan mulai dari anyaman, keramik, hingga ukiran menjadi bukti kreativitas masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Kemudian sastra juga menempati posisi penting dalam kebudayaan Banten. Sastra lisan seperti legenda, mitos, cerita rakyat, pupuh, atau tembang menjadi sarana penyampaian nilai moral dan ingatan kolektif. Melalui cerita-cerita tersebut, masyarakat belajar tentang siapa mereka, dari mana asal suatu wilayah, dan nilai-nilai apa yang menjadi pedoman hidup. Sastra lisan menjadi penghubung generasi dan menjadi bukti bahwa budaya tidak hanya disimpan dalam benda, tetapi juga dalam cerita yang terus dipindahkan dari mulut ke mulut. Sementara itu, unsur religi dalam masyarakat Banten sangat erat dengan Islam. Praktik keagamaan seperti pengajian, tahlilan, ziarah ke makam wali, serta kegiatan pesantren membentuk pola kehidupan sosial. Namun demikian, sisa-sisa kepercayaan pra-Islam masih hidup dalam bentuk tradisi tertentu. Misalnya penghormatan terhadap leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Banten mampu menyatukan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai yang baru secara harmonis. Kemudian, sistem sosial masyarakat Banten juga memiliki karakter sendiri. Struktur keluarga masih sangat kuat, terutama di wilayah pedesaan, dan hubungan antar anggota masyarakat ditandai dengan rasa saling menghormati. Gotong royong menjadi bagian yang paling dalam kehidupan sosial masyarakat, saling membantu saat ada hajatan, kematian, panen, ataupun ketika terjadi musibah. Norma adat juga dijalankan dalam acara pernikahan, kelahiran, atau upacara-upacara penting. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten tercermin dalam tradisi yang masih dijalankan hingga kini. Nilai gotong royong misalnya tidak hanya terlihat dalam kerja bakti, tetapi juga dalam kebiasaan masyarakat untuk membantu tetangga tanpa diminta. Nilai hormat kepada orang tua, tokoh adat, dan pemuka agama menjadi dasar etika bermasyarakat.
Tradisi seperti ziarah makam atau pelaksanaan ritual adat menunjukkan bagaimana masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kearifan lokal juga terlihat dari cara masyarakat mengelola lingkungannya. Di beberapa daerah pesisir, ada aturan tidak tertulis tentang musim menangkap ikan atau cara menangkap ikan yang tidak merusak habitat laut. Kemudian di daerah pertanian, teknik-teknik bercocok tanam tradisional ramah lingkungan masih dipertahankan. Semua ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar tradisi, tetapi juga strategi ekologis yang telah terbukti selama ratusan tahun. Mengenai sastra lisan, legenda, dan folklore khas Banten. Sastra lisan merupakan bagian penting dari kebudayaan masyarakat karena di dalamnya tersimpan berbagai nilai moral yang mendidik dan membentuk karakter. Legenda-legenda Banten biasanya berkaitan dengan asal-usul tempat atau tokoh-tokoh tertentu. Dalam legenda, kita sering menemukan ajaran tentang keberanian, kesetiaan, dan akibat dari sifat buruk seperti keserakahan atau keangkuhan. Kemudian cerita rakyat dan dongeng biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak pada malam hari. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga alat pendidikan moral. Melalui dongeng, anak-anak belajar tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Kemudian pantun, pupuh, syair, dan tembang juga menjadi sarana penyampaian pesan-pesan moral yang halus namun mendalam. Sementara itu, pepatah dan paribahasa yang digunakan masyarakat merupakan rangkuman dari pengalaman panjang hidup mereka sehingga isinya selalu relevan untuk dijadikan pedoman. Kemudian yang terakhir yaitu sastra lisan. Tidak hanya menjadi cara masyarakat menanamkan nilai, tetapi juga menjadi perekat identitas sosial. Cerita-cerita lokal membuat masyarakat merasa memiliki sejarah bersama dan memperkuat rasa kebanggaan terhadap daerahnya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kajian kebantenan membuktikan bahwa budaya Banten adalah budaya yang sangat kaya, berlapis, dan memiliki sejarah panjang. Dari masa kesultanan yang menjadi pusat perdagangan internasional hingga budaya modern yang terus beradaptasi, Banten menunjukkan perjalanan budaya yang sangat dinamis. Pemahaman terhadap sejarah, nilai kearifan lokal, dan sastra lisan bukan hanya penting untuk tujuan akademik, tetapi juga menjadi bekal bagi generasi muda untuk mencapai dan menjaga warisan budaya leluhur. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kajian kebantenan. Saya berharap penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Purwanti Ningsih MPD beserta teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.